Hey guys, ketemu lagi dengan gua Brogus dari Brogus TV. Semoga teman-teman semua sehat dan seperti biasa gua akan temenin teman-teman semua bahas sedikit banyak mengenai kripto. Gua akan sedikit banyak sotoy, padahal gua nggak ngerti apa-apa. Jadi teman-teman yang mau dengerin gua sotoy bahas kripto, let's go guys. Alright guys, market kripto nggak banyak perubahan deh. Kalau teman-teman ikutin dari minggu kemarin sampai juga sekarang ini hari Selasa, kemarin Bitcoin sempat mencapai 17.400 dolar, tapi ya gitu, naik sebentar terus di reject, turun lagi sampai 17.000. Dan kalau gue perhatiin hari ini Bitcoin, coba ya gue klik di sini, ya gitu, segini lah ya, 17.000 tapi cenderung pengen turun gitu. Nih, nah ini masih chart harian, ini seperti yang gue bilang tadi, ini ya di sini aja nih, nggak bisa kemana-mana nih dari tanggal 30 November segini aja gitu. Tuh, 17.000. Kayak 17.000 itu mentok, ya udah dia naik turun 17.000 sampai 16.000 akhir gitu. Kita nggak tahu nih dia market tuh bakal uptrend atau turun, tapi ya kayaknya sih masih belum punya ini ya, kekuatan untuk naik kayak gimana gitu. Bahkan volumenya sendiri tuh rendah banget gitu loh. Maksudnya kayaknya tuh rata-rata orang tuh takut untuk gimana sih investasi berlebihan di dalam kripto, dan mungkin juga di tempat-tempat lain, misalnya stok atau properti dan lain-lain gitu. Karena semua orang rata-rata udah takut dengerin resesi, resesi, resesi. Jadi ya nggak heran kalau misalnya rata-rata market itu turun dan orang-orang juga udah cari aman duluan ya, mengeluarkan asetnya atau mengamankan asetnya gitu. Dan dalam hal kripto, rata-rata orang, termasuk gua sendiri, gua tuh udah nggak 100% kripto lagi. Artinya tuh, gua udah bahkan udah cukup lama gua tuh amanin aset-aset kripto gua ke dalam bentuk USDT atau USDC gitu. Artinya ke dalam bentuk USD. Karena market turun terus, jadi ya gue nggak mau kena libas sama market. Jadi ya gue amanin aset-aset kripto gue juga. Tuh. Oke guys, untuk Bitcoin 17.000 dolar, kurang lebih sempat naik sampai 17.400 tapi nggak kuat, dia langsung di reject dan hari ini kayaknya mau turun ke di bawah 17.000 lagi. Oke, untuk Bitcoin segitu. Untuk Ethereum juga masih sama juga, nggak ada perubahan berarti. Segini-segini aja. Bahkan kalau gue perhatiin Ethereum tuh bahkan kayaknya pengen lebih, cenderung pengen lebih turun lagi ya, dibanding Bitcoin gitu. Tapi ini gue punya asumsi aja. Kalau kita lihat, nah ini dia nih. Ini sekitar 30 November nih, dia ada di hampir 1.300-an dolar. Tapi ya udah, habis itu sampai sekarang tuh di Desember dia kayaknya pengennya turun mulu si Ethereum ini gitu. Ya gitulah ya. Biasanya Ethereum tuh cenderung mengikuti Bitcoin, tapi kadang-kadang dia punya pattern sendiri, bisa break sendiri juga, either ke atas ataupun ke bawah. Tapi yang gua nggak suka dari Ethereum ini adalah, walaupun kelihatannya dia kuat, punya fondasi yang bagus, tapi kalau misalnya dia udah lagi breakdown, kalau lagi market lagi parah, dia tuh bisa jatuh, volatile banget, bahkan jauh meninggalkan Bitcoin gitu loh, untuk persentasenya. Itu kadang-kadang bisa terjadi banget di Ethereum. Jadi kalau teman-teman punya banyak Ethereum, kalau mungkin yang udah pengalaman ya udah tahu lah ya. Tapi kalau buat yang belum pengalaman, eh, harus tahu bagian itu dari Ethereum gitu. Kadang-kadang dia tuh si Ethereum ini bisa volatile banget. Ada waktu-waktunya di mana dia kelihatannya kuat, 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 tapi sekali jatuh tuh bisa jatuh banget gitu. Ya, itu aja deh. Untuk Ethereum masih 1.250-an, tapi kelihatannya pengen turun lagi.
Kalau gue lihat di sini berdasarkan situs Indocrypto, eh, harganya ini turun 2,71% untuk 24 jam terakhir. Volume juga turun hampir 5%, sekitar 12 billion dollar. Kapitalisasi pasar 154 billion dollar. Turun juga sekitar 27,1% dalam 24 jam terakhir. Oke, itu ya untuk market overview hari ini. Nggak terlalu banyak, tapi rata-rata turun. Ini kalau teman-teman bisa cek di situs Indocrypto, ini hari ini nih rata-rata turun semua ya. Turunnya tuh nggak banyak-banyak amat, tapi cenderung turun gitu. Oke guys, itu aja untuk market overview. Kita lihat ada berita apa aja hari ini. Masih dari CoinDesk, masih berkisar sekitar si SBF ini, Sam Bankman-Fried. Ini kalau teman-teman tahu nih, dia nggak tahu nih, dia logikanya gimana, atau apapun yang dilakuin, orang-orang tuh nggak bisa mengerti. Karena kalau rata-rata orang udah di dalam posisi si SBF ini, dia tuh pasti udah banyak banyak sebanyak sebisa mungkin udah hire lawyer, dan lawyernya dia sendiri tuh pasti bakal bilangin dia, udah nggak usah banyak ngomong, nggak usah terima interview, nggak usah ngapa-ngapain gitu loh. Tapi si SBF ini malah gimana ya? Mungkin dia tuh masih berasa bisa mengclearkan namanya gitu, kayak dengan mengadakan interview di satu tempat, dua tempat, tiga tempat. Tapi yang kejadian tuh justru malah ini, banyak yang menilai si SBF ini justru dengan dia mengadakan interview-interview ini, dia tuh kayak sedikit banyak mengumbar dia punya kebodohan gitu loh. Dan juga dari interview-interview ini tuh dia kelihatan banget nggak jujur dan berusaha menutup-nutupin apa yang udah terjadi gitu. Ini tuh kalau teman-teman tahu, kalau dia banyak ngomong kayak gini, banyak cuap-cuap di satu tempat, di dua tempat, tempat-tempat lain nih, hal ini tuh bisa banget dipakai buat pengadilan untuk incriminate dia gitu. Artinya untuk memojokkan dia gitu. Karena kan lu ngomong apa gitu ya. Misalnya lu bilang, gue begini, gue begini, gue begini di dalam interview. Nanti tuh di pengadilan juga bisa dipakai gitu loh. Dan ini yang sebenarnya, ya nggak tahu, mungkin si SBF tuh punya angle apa kita nggak tahu ya. Tapi ya sebenarnya nggak baik gitu. Dia ngadain touring interview, interview dari satu tempat ke tempat lain, kayak berusaha untuk klarifikasi apa yang terjadi gitu dengan FTX dan dia sendiri gitu. Sebenarnya ini sangat amat apa ya, sangat amat riskan gitu, risky banget buat dia sendiri. Dan gue yakin banget kalau dia punya lawyer, lawyer dia juga pasti bakal bilang, ya udah jangan jangan banyak cuap-cuap gitu, udah lu diem aja gitu, jalanin aja prosesnya gitu. Tapi ya mungkin dia, ya dia pede kali gitu ya. Oke guys, ini sekitar SBF. Kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, ini ada apa nih? Dari Cointelegraph, ini mungkin teman-teman udah tahu juga. Jadi, eh, Twitter kan udah di take over sama Elon Musk kan. Dan Elon Musk kan teman-teman juga tahu kalau dia itu mbahnya Dogecoin. Jadi, ada rumor yang berseliweran kalau si Twitter sendiri ini kayaknya lagi pengen bikin native coin-nya dia sendiri gitu, yaitu ya semacam panggilannya tuh Twitter coin gitu loh. Ini nggak tahu, masih sekedar rumor aja, tapi hal ini membuat orang-orang yang punya banyak Dogecoin, atau maksudnya orang-orang yang megang Dogecoin itu lumayan dakdikduk. Karena kenapa? Karena kan dia pengennya, rata-rata orang yang megang Doge atau Dogecoin pengennya tuh si Elon Musk tuh mati-matian jadi backernya si Dogecoin gitu loh. Nah, dengan adanya rumor mengenai Twitter coin ini, obviously kalau misalnya lu atau gua pegang Dogecoin, lu bakal berasa kayak siap-siap jadi anak tiri gitu loh. Karena si Elon Musk melalui Twitter pengen bikin koinnya sendiri gitu. Kita ya obviously kita nggak tahu ya angle-nya Twitter atau angle-nya si Elon Musk tuh mau ngapain gitu dengan desas-desus membuat koin ini gitu. Tapi ya
Elon Musk ya orang pintar lah ya. Pasti dia tahu lah dia ngapain gitu. Walaupun ini masih rumor, tapi ya nggak tahu deh. Ini banyak yang, terutama investor Doge, banyak yang inilah kurang suka kayaknya. Nah ini dia nih. Udah ada ilustrasinya nih buat Twitter Coin. Dan ini kayaknya emang benar-benar dari ini ya. Ini kayaknya lumayan legit ini gambar ini. Karena ini dari GitHub. Kayaknya dari GitHub. Tapi nggak tahu ini bukan website aslinya GitHub. Tapi ya basically what I'm trying to say is ini tuh dia benar-benar dari developernya Twitter. Kayak lagi ada ancang-ancang untuk bikin Twitter Coin gitu loh. Lagi siap-siap. Ini menarik sih untuk ditungguin dia bakal ngapain gitu. Nah, lihat nih teman-teman, ini ada ilustrasi, ada Doge, tapi juga di sebelahnya ini ada Twitter Coin nih, meme ya. Gimana menurut teman-teman? Kalau buat gua sendiri sih ini ya, ini mah sangat bisa terjadi banget ya, soalnya ya Elon Musk, orang terkaya di dunia, mau ngapain aja bisa gitu. Jadi kalau misalnya dia mau bikin coin juga ya nggak heran gitu. Oke, udah itu, sekarang ada apa lagi nih? Ini dari Decrypt, beritanya adalah Nexo to phase out service in US after hitting dead end with regulators. Oke guys, buat teman-teman yang udah tahu, pasti udah tahu Nexo ini apaan. Tapi buat yang belum tahu, Nexo ini adalah crypto lender. Jadi artinya dia itu crypto lender tuh artinya apa? Jadi kayak gini. Si Nexo ini base-nya dari UK, Inggris, dan dia itu selama ini ya, jadi peminjam, artinya lu bisa masukin duit lu ke platform mereka, Nexo. Lu taruh duit kripto lu atau apa gitu ya, USDT lu atau USDC, lu masukin ke Nexo, habis itu dia bisa pinjemin lu, kayak misalnya satu banding berapa gitu loh. Misal lu masukin $100, dia ntar kasih berapa gitu pinjaman buat lu pakai kripto itu. Tapi ya gimana ya? Kan bentar nih, gue mau ngomong apa nih, gue jadi lupa. Anyway, gue jadi ngaco arahnya. Eh, Tadi previewnya yang gue coba untuk katakan adalah si Nexo ini adalah crypto lender untuk retail. Jadi misalnya buat teman-teman atau buat gue gitu, kayak misalnya gue punya duit sedikit, misalnya gue punya Ethereum atau punya Bitcoin $1.000, dalam nilai $1.000 gue pengen masukin ke Nexo, itu bisa. Nanti dari duit yang gue masukin ke Nexo itu gue bisa pinjem lagi. Misalnya gue mau pinjem duit beneran gitu, USD atau Singapore dollar or whatever gitu lah ya. Itu bisa gitu. Jadi jaminannya adalah gue punya kripto gitu. Secara gamblangnya kayak gitu. Si Nexo ini tuh kayak semacam bank, tapi kita sebutnya crypto lender gitu. Jadi dia menerima kripto dan dengan demikian dia memberikan pinjaman kembali gitu buat usernya gitu. Tapi dari berita ini yang ingin disampaikan adalah si Nexo ini kayaknya dia bakal meninggalkan pasar Amerika Serikat, US, karena kayaknya udah sekian lama gontok-gontokan atau diskusi dengan regulatornya Amerika, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kayak gimana ya, dia kayaknya udah setahun 2 tahun terakhir tuh kayak diskusi dan diskusi dan diskusi. Tapi kayaknya regulator Amerika ya masih ini gitu, masih apa sih namanya, plan gitu. Jadi akhirnya nih si perusahaan Nexo ini dari UK, dari Inggris, dia memutuskan untuk meninggalkan pasar Amerika dan dia kayaknya akan segera ini, mulai dengan segera gitu. Bentar nih, tuh ini benar nih. Si Nexo nih bakal segera meninggalkan pasar Amerika secara bertahap karena dia setelah diskusi panjang dengan regulator tidak bisa menghasilkan apa-apa. Terus tuh dia ngomong atau diskusi sebanyak 18 bulan
atau setahun lebih. Tapi kayaknya US tuh nggak mau si Amerika ini nggak bersedia untuk kayak budging gitu loh, kayak nggak terlalu friendly dengan perusahaan-perusahaan blockchain gitu. Oke guys. Nah ini nih, lihat nih ya. Jadi nih, dalam hal ini si Nexo ini, oh oke. Tadi gua kurang lengkap mungkin ya. Jadi salah satu produksi Nexo ini adalah dia ini juga seperti bank, artinya lu masukin kripto lu ke dompet mereka atau ke platform mereka, nanti lu dapetin eh, earning atau yield atau interest gitu, kayak bunga lah gitu. Tapi ya obviously dengan berita ini dia tuh bakal segera meninggalkan pasarnya Amerika nih di 8 state. 8 state. State itu apa ya? Negara bagian. Indiana, Kentucky, Maryland, Oklahoma, South Carolina, Wisconsin, dan California, dan juga Washington State. Jadi kayaknya abis ini tuh seperti hal-hal yang terjadi dengan Binance dan juga banyak perusahaan kripto besar lainnya, mau ngapa-ngapain di US itu lumayan ribet karena US itu benar-benar masih gimana ya, masih belum ready banget buat kripto. Banyak sekali kepentingan dari industri yang lain. Juga kalau ngomong kasar ya, pemain-pemain lama di bidang finance yang udah ada sebelumnya, kayak mereka tuh gimana ya, eh jahatnya tuh mau kripto itu siap kalau mereka katakan siap gitu loh. Artinya ini siapa gitu? Yaitu orang-orang Wall Street, orang-orang bank besar atau corporate-corporate yang gede banget itu loh. Mereka ini gimana sih kayak nggak mau ada yang dapat head start atau perusahaan-perusahaan katakanlah startup yang apalagi ini dari UK gitu ya. Kayak makanya tuh kayak Binance atau yang lain-lain susah sekali untuk dapetin izin di Amerika karena ya itu regulasinya itu keras banget, susah banget. Dan kalau teman-teman tahu di Amerika itu politiknya tuh ya sangat apa ya, sangat cenderung memberi jalan buat orang-orang Wall Street. Ini kalau teman-teman tahu ya, kayak gitu. Jadi ya ini kalau mau dibilang politik juga politik gitu. Kayak gitu. Oke, itu aja berita dari Decrypt mengenai Nexo. Sekarang kita lanjut ke berita yang terakhir untuk hari ini. Balik ke CoinDesk. Oke guys, ini berita mengenai mining. Jadi ceritanya kesulitan untuk mining Bitcoin itu sedikit menurun hmm, sejak bulan Juli 2021. Tapi ya walaupun kesulitan untuk mining itu menurun, bukan berarti udah nggak sulit lagi. Karena kalau seperti yang teman-teman udah tahu, crypto market kan lagi turun banget kan. Jadi tuh harga turun banget gitu. Bitcoin dari 70.000 dolar sampai sekarang 17.000 gitu. Dan kalau teman-teman misalnya mining, apalagi yang besar-besar seperti ini ya, seperti di gambar ini gitu. Itu tuh sangat sulit sekali untuk make money. Bahkan untuk nutupin biaya operasi bulanan aja udah susah banget gitu loh. Jadi nih, kalau teman-teman misalnya ketemu temen ada yang nawarin, kita mining yuk, mining crypto gitu. Gua sebagai orang yang nggak baru banget di crypto, kalian tuh harus tahu ini, mining itu nggak gampang, modalnya tuh lumayan. Jadi artinya tuh ketika lu mau mulai mining, lu bakal keluar modal berapa juta atau berapa ratus juta atau berapa M gitu loh, kalau modal lu kuat gitu. Itu pun kalau zaman sekarang ini, yang lu bisa main itu tuh udah
ya katakanlah koin-koin yang nggak jelas gitu loh. Karena kalau misal lu mining Bitcoin, itu udah katakanlah impossible lah gitu, kayak udah susah banget. Terus Ethereum udah pindah ke proof of stake, artinya dia udah menutup mining gitu. Baru-baru ini kan belum lama gitu. Terus kalau misalnya kita mau mining koin-koin yang kecil atau koin apa gitu, itu PR-nya tuh banyak banget gitu karena lu nggak tahu proyeknya tuh jelas apa enggak. Terus lu bisa menghasilkan berapa banyak dengan uang yang lu invest itu bisa dapat duit lu balik apa enggak gitu. Bahkan nih ya, belum lama-lama ini gua ada beberapa temen yang mining juga, terus baru-baru ini ada temen gue yang nanya gue ke gue juga gitu loh. Maksudnya enakan mining atau gimana gitu. Dan gue selalu bilang kayak gini, mendingan lu cek dulu modal yang lu butuhin buat mining tuh berapa, terus penghasilan per bulannya estimasinya tuh berapa, koin yang bisa didapetin, lu bandingin dengan harga koin itu sekarang, lebih murah lu beli koinnya outright langsung atau lu lebih murah mining gitu loh. Kalau jawabannya adalah jauh lebih murah lu beli koin itu outright, artinya lu langsung beli koinnya aja gitu langsung, dibanding lu repot-repot beli alat mining gitu segala macem. Dari situ jawabannya udah ketahuan. Eh, Apalagi kan sekarang lagi crypto market tuh lagi ini ya, apa, winter gitu, lagi musim dingin, lagi bear market ceritanya. Nah, dari situ kan semua harga kripto kan udah pada turun semua dong. Jadi kayak misalnya gini deh, gue kasih contoh Ethereum. Kalau misalnya zaman dulu Ethereum lagi mahal-mahalnya gitu, $4.000 gitu kan. Terus kebetulan waktu itu masih bisa mining. Oke lah, mungkin saat itu lu masih bisa ngitung, gila, kalau lu beli Ethereum-nya langsung mahal banget ya. Nah, dari situ lu bisa ngitung tuh, maksudnya lebih untung yang mana. Lu mendingan investasi di mining atau lu beli koinnya langsung gitu dan lu pegang gitu. Tapi kalau misalnya Ethereum sekarang kan udah 1.200 lagi kan. Kalau dia turun terus gitu sampai 1.000, sampai 800 gitu. Nah, dari sini kan lu bisa ngitung juga gitu, maksudnya gila. Kalau misalnya gue beli koinnya aja nggak usah ribet, duit yang sama untuk jadi modal untuk investasi di mining, gue beliin koinnya langsung, itu bisa jauh lebih menguntungkan gitu loh, karena harga lagi rendah dan kalau dia lagi naik ya udah lu langsung cuan gitu. Ini pendapat gue ya, maksudnya kadang-kadang tuh narasi atau tesisnya mining zaman sekarang tuh udah susah gitu. Maksudnya kalau misalnya kita ngomongin mining misalnya 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, oke lah gitu. Tapi kalau zaman sekarang, ada yang tawarin teman-teman untuk mining, mendingan pikir 10 kali dulu gitu loh. Maksudnya karena susah banget. Jangan deh kalau misalnya ada yang tawarin teman-teman untuk mining. Ini aja kalau nggak salah tadi dia bilang nih ya, eh tuh banyak miners yang powering off machines. Artinya banyak sekali miners yang udah matiin mereka punya mining rig gitu loh, karena nggak mampu lagi untuk biayain operasionalnya gitu. Oke guys, kayaknya itu aja dari gua untuk hari ini. Thank you buat teman-teman semua yang udah stay di channel ini, udah mau nontonin gua di channel ini ngomong nggak jelas, sotoy segala macem. Kalau ada kata-kata yang salah, gue mohon maaf karena gue juga lagi belajar doang dan semua yang gue ngomongin di channel ini tuh ya sejelas sepanjang sepengetahuan gue aja gitu loh. Maksudnya sekedar hiburan, jangan dianggap serius dan apalagi jangan dianggap sebagai rekomendasi finansial. Ini gue cuma bikin buat hiburan aja, that's it. Buat teman-teman yang udah nonton, thank you. Yang udah subscribe juga thank you. Gue kira itu aja buat hari ini. Oke guys, thank you. Bye-bye.